kayak ada yang narik kakinya katanya, nah begitu. Posisi korban adanya di bawah sini madu. Ini Pak Batulungga. Diduga hendak menjemur pakaian, seorang ibu paruh-baya terjatuh dari bibir tebing setinggi 8 meter di bantaran Sungai Ciliwung, Tanah Sarial, Kota Bogor, Jawa Barat. Tim SAR gabungan sempat kewalahan melakukan evakuasi lantaran posisi korban berada di bawah tebing yang curam dan terjal. Sebuah perahu pun diturunkan untuk membawa korban naik melalui jalur terdekat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Namun korban menderita patah tulang di bagian tangan, leher, dan kepala. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Sebuah kamera pengawas merekam detik-detik terjadinya tabrakan dua sepeda motor yang melintas di Jalan Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kecelakaan berawal saat seorang pengendara sepeda motor dari arah Jonggol hendak berbelok menuju toko oleh-oleh. Di saat berlawanan, muncul pengendara motor lain dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Tabrakan pun tak terelakkan. Kedua motor terjungkal, termasuk anak-anak yang berada di salah satu motor. Kasus tabrakan ini berakhir damai. Kedua pengendara kembali melanjutkan perjalanan masing-masing. Seorang warga desa Teluk Kabung, Indragiri, Riau ditemukan tewas setelah diterkam harimau di hutan Sungai Siam. Saat kejadian, korban sedang mencari kayu bersama dua temannya di hutan dekat dengan Suaka Marga Satwa Kerumutan yang merupakan tempat tinggal harimau Sumatera. Korban meninggal setelah mengalami luka cakar serta gigitan di sekujur tubuhnya. BKSDA Riau menghimbau warga untuk tidak melakukan aktivitas di kawasan yang dilindungi serta meningkatkan kewaspadaan. Warga Dusun Sumber Bakti, Desa Paduraksa, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan diresahkan dengan kemunculan seekor buaya di sekitar aliran sungai deras. Buaya muara sepanjang 2,5 meter ini diduga kerap masuk ke kolam saat air sungai pasang dan memangsa ternak ikan warga. Kasus ini ditangani kepolisian setempat berkoordinasi dengan pihak BKSDA Sumatera Selatan. Warga Desa Kampoti, Kecamatan Bokowe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan digegerkan dengan masuknya seekor buaya muara di permukiman mereka. Buaya pertama kali ditemukan oleh warga yang hendak memeriksa ternak di belakang rumah. Diduga buaya sepanjang 2 meter ini berasal dari Sungai Walanai. Warga berusaha mengembalikan buaya ke sungai namun gagal. Buaya akhirnya dapat dilepaskan kembali ke sungai dengan bantuan seorang pawang. Warga Desa Tubiran, Labuan Batu Utara, Sumatera Utara bergotong royong berusaha menangkap seekor buaya muara di dekat pemukiman mereka. Besarnya ukuran buaya membuat warga harus bekerja ekstra keras menaklukkan buaya. Meski sudah terjerat, hewan melata ini terus melawan. Setelah menggunakan beberapa metode, buaya pemangsa ini berhasil diamankan. Warga terpaksa menangkap predator ini karena telah menyerang 2 warga saat mencuci di Sungai Merbau. Akibat kejadian ini, Raminten dan anaknya menderita luka parah di bagian kakinya. Keduanya harus mendapat perawatan intensif untuk menyembuhkan lukanya. Trauma psikis pun masih dirasakan Raminten hingga sekarang. Kamu nanti temenin Ibu nyuci ya. Hari itu, Raminten dan Cinta Natasha anaknya sedang berangkat ke Sungai Merbau untuk mencuci pakaian. Ya,
Tempat tinggal Raminten memang dekat dengan sungai. Sudah jadi kebiasaan Raminten dan warga sekitar beraktivitas di Sungai Merbau. Saat itu sungai sedang sepi. Nyaris tidak ada warga yang sedang beraktivitas di sekitar lokasi Raminten mencuci. Kamu jangan main jauh-jauh. Sementara Raminten mencuci, anak perempuannya asik bermain air. Derasnya arus sungai tak membuat Tasya takut, sebab ia merasa yakin dan aman asal bersama sang ibu. Tak berselang lama, timbul perasaan tak enak dalam hati Raminten. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba ia merasa tak nyaman berada di sini? Perasaan saya nggak enak ya. Dek, kamu main airnya jangan kesana-sana ini ya. Iya Bu. Padahal ia sudah terbiasa mencuci di sini. Airnya apa? Banjir naik-naik gitu. Nggak tenang airnya. Raminten tidak menyadari, tak jauh dari tempat yang mencuci, ada sepasang mata yang mengawasinya. Meski gelisah, Raminten mencoba tenang. Saat hampir menyelesaikan pekerjaannya, tiba-tiba Raminten dikagetkan dengan teriakan sang anak. Bu, tolong Bu! Bu, tolong Bu! Kayak ada yang narik kakinya katanya, nak begitu. Sontak Raminten berusaha menolong anaknya tanpa tahu apa yang dialami anaknya. Yang jelas kaki Tasya seperti ditarik masuk ke dalam air. Ibu mana yang tak panik melihat anaknya yang semula ceria seketika berubah pucat pasi dan ketakutan. Rasanya dia ya campur aduk juga, ketakutan, pucat mukanya. Betapa kagetnya Raminten saat mengetahui seekor buaya muara sedang menggigit kaki anaknya. Sekuat tenaga, Raminten berusaha menarik sang anak dari cengkraman mulut buaya. Tapi sekuat apapun tenaga yang dia keluarkan, sang anak malah semakin ditarik masuk ke dalam air. Raminten terus berusaha melepaskan anaknya dari terkaman buaya. Tapi bukannya selamat, buaya predator malah menggigit kaki Raminten. Seakan tak kenal ampun, buaya langsung menarik Raminten dan Tasya masuk ke dalam air. Makanya kami dibawa buaya itulah, dimakan buaya, kaki kami dua-dua masuk ke mulut buaya itu. Kini keduanya berada di garis yang tipis antara hidup dan mati. Ya Tuhan, bagaimana ini? Akankah Raminten dan anaknya selamat? Bagaimanalah ketakutan. Bagaimana Leni mati enggak, Leni gitu-gitulah. Selain berusaha agar kepalanya tetap di atas air, mereka juga harus merasakan sakitnya gigi tajam buaya di kakinya. Terus kami ditenggelamkan, terus kami minta tolong. Ampuni saya buaya ya Allah, ampuni anak saya. Ampun lah sama buaya itu, terus dilepaskan sama buaya itu juga. Beruntung, teriakan keduanya terdengar warga. Seorang warga langsung berusaha mengusir buaya menjauh dari Raminten dan Tasya anaknya. Ditolong orang, masyarakat di situ. Yang sabar Ibu. Alhamdulillah, Tuhan masih memberikan kesempatan hidup kedua. Cengkraman buaya akhirnya terlepas. Namun Raminten dan anaknya mendapat luka gigitan yang serius. Puskesmas ya yang terdekat. Oleh warga, keduanya sempat dilarikan ke puskesmas terdekat. Kemudian dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Obatannya dibawa ke rumah sakit 3 bersaudara. Di situ ditangani lah sama dokternya. Kini, Raminten harus pasrah dengan kondisinya. Hingga saat ini, ia masih belum bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan normal. Jangankan mengerjakan pekerjaan rumah, untuk berjalan saja dia harus dibantu orang lain. Lukanya mendingan lah, agak lumayan. Udah nggak terasa lagi pegalnya. Udah bisa jalan.
Kejadian mengerikan itu sudah berlalu, namun traumanya masih membekas sampai sekarang. Ia hanya berharap Tuhan selalu melindunginya dari hal-hal buruk lain yang mungkin terjadi. Ya masih ingat-ingat itulah Pak, dibawa-bawa buaya itu. Semoga nggak ada lagi lah musibah-musibah lagi.